Halo, jadi di video kali ini aku ingin membaca sebuah email dari salah satu netizen yang masuk di kotak emailnya aku. Jadi dia itu diperkosa atau disetubuhi oleh ayahnya sendiri. Tanpa membuang banyak waktu, aku langsung bacain aja. Jadi nanti kalian boleh respon di kolom komentar tentang cerita teman kita satu ini. Setidaknya bisa menguatkan dia menjalani hari-harinya. Seperti pagi ini, tepat di sahur pertama di bulan Ramadan tahun lalu, hari yang menurut saya adalah pagi yang benar-benar istimewa, yang pada akhirnya saya bertemu dengan ayah kandung saya yang selama 18 tahun hidup tanpa sosok ayah sedikit pun. Jadi dia dari kecil udah nggak tahu ayahnya siapa. Tepatnya tidak bertemu, tapi saya menemukan tanpa sepengetahuan mama, wanita hebat yang telah berjuang sendirian menghidupi saya. Dan saya mencoba untuk berani meraih mimpi kecil saya untuk bisa merasakan kasih sayang seorang ayah, menyampingkan dendam untuk mendengar tentangnya sedikit, yang sekejap membuat saya merasa seperti anak yang paling beruntung akhirnya bisa merasakan kehadiran sosok seorang ayah yang sebelumnya saya anggap itu adalah hal yang sangat mustahil. Oh, jadi mamanya ini nggak setuju kalau dia ketemu ayahnya, jadi diam-diam dia mencari keberadaan ayahnya, dan akhirnya dia menemukan ayahnya. Pada akhirnya mama tahu semuanya yang membuat dia menangis, marah, kecewa, dan enggan berbicara dengan saya. Saya yang saat itu sedang merasakan indahnya hidup saya bisa bertemu dengan sosok ayah, menganggap bahwa mama adalah orang yang paling egois dan gak bisa mengerti hati kecil saya. Sejak saat itu pun akhirnya hubungan saya dan mama pun memburuk. Oh guys, jadi karena si teman kita ini ketemu sama bapaknya, itu merusak hubungan dia dengan mamanya, karena mamanya nggak setuju kalau dia ketemu sama papanya gitu. Ada di pikiran saya saat itu, saya benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya maksud mama yang tidak ingin melihat saya bertemu dengan ayahnya sendiri. Ya, saya tahu mungkin alasannya adalah karena tidak bertanggung jawabnya ayah sebagai kepala keluarga, dan ayah yang bahkan sebelum saya lahir pun dia sudah pergi melepaskan tanggung jawabnya kepada kami. Jadi emang ayahnya sejak kecil udah pergi meninggalkan keluarganya. Nyesek juga sih. Sebagai anak pasti pengen banget ketemu ayahnya, pasti rindu banget, pengen tahu siapa sih ayahnya, gimana sih wajahnya. Aku bisa memahami perasaan teman kita ini sih. Saya pun tetap melanjutkan keinginan saya untuk bersama ayah, mengabaikan nasihat mama bahwa akan terjadi hal yang buruk jika terus bersama dengannya. Semakin hari saya semakin merasa membenci mama, karena dia yang terus melarang saya untuk tetap berhubungan dengan ayah. Tidak hanya saya, tapi ayah juga terkena marahnya mama yang super dahsyat melarang untuk berhubungan dengan saya, yang membuat ayah saya menyerah dan ingin meninggalkan saya lagi. Saya yang saat itu baru pertama kalinya merasa bahagia, merasa kebahagiaan saya hancur oleh mama yang membuat saya semakin ingin menjauh darinya. Jadi karena dilarang ketemu sama ayahnya, teman kita ini merasa kecewa sama ibunya. Di saat saya merasa jenuh di rumah karena sikap mama, saya pun pergi menemui ayah di rumahnya untuk menenangkan pikiran, yang justru malah menjadi malapetaka untuk saya sendiri. Entah apa yang terjadi hari itu, mungkin saat itu adalah hari terberat bagi saya. Hingga saya pun tidak sadar apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Kami melakukan hal yang sangat tidak sewajarnya dilakukan untuk status ayah dan anak, dan hal yang wajar untuk suami dan istri. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Kok tega banget sih ayahnya melakukan hal itu, yang notabene anak kandungnya sendiri. Saya tidak ingat apa yang saya rasakan saat itu. Mungkin yang saya ingat adalah itu bukan seperti diri saya sendiri, dan saya juga tidak mengerti apa yang difikirkan oleh saya. Dan saya juga tidak mengerti apa yang difikirkan oleh ayah saya sehingga dia tega melakukan itu pada saya, darah dagingnya sendiri. Saya marah, saya memukulnya berkali-kali saat sadar apa yang terjadi pada diri saya. Saat itu saya benar-benar bingung apa yang harus saya lakukan. Memberitahunya kepada keluarga mama di sini pun tidak mungkin. Rasanya seperti jatuh ke dasar jurang tapi dibiarkan masih hidup. Saya stres, benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Ayah pun mencoba untuk menenangkan saya.
berkata bahwa itu akan baik-baik saja dan tidak akan ada yang tahu. Jadi setelah melakukan hal tersebut, si teman kita ini tidak mencurahkan apa yang dia alami kepada siapapun. Jadi bisa dibilang hanya dia dan ayahnya yang tahu. Berat banget sih. Semuanya saya hadapi sendiri tanpa mendapat solusi baik dari siapapun. Ya mungkin karena memang mereka tidak tahu masalah saya, jadi mereka pun tidak memberi saya solusi. Hidup saya sejak saat itu pun berantakan. Saya jadi gampang stres dan tidak ada tujuan lain selain bertemu dengan ayah, yang ujungnya sudah pasti melakukan hal bodoh itu lagi. Jadi setelah kejadian yang pertama, ada kejadian selanjutnya lagi. Aku juga nggak tahu karena di sini dia nggak bilang apakah dia dipaksa atau gimana. Saya tahu dia selalu ada untuk saya pun karena dia ingin memuaskan nafsunya dengan tubuh saya. Saya benar-benar merasa manusia terbodoh yang bisa melakukan hal seburuk itu. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya, dan pada akhirnya saya mendapat petunjuk, pertemukan dengan orang baik oleh Allah yang bisa membawa saya ke jalan yang benar, dan sampai sekarang pun dia masih mantau saya agar benar-benar tidak berhubungan dengan ayah. Jadi sekarang karena ada orang, mungkin pacar dia sih, dan mungkin dia juga sudah menceritakan misalnya kepada pacar dia, dan pacarnya melarang dia berhubungan dengan ayahnya. Saya menyesal karena tidak mendengar nasihat mama dari awal. Saya sadar bahwa seburuk-buruknya seorang ibu, dia tetap tidak ingin menjadi hal buruk pada anaknya. Perlahan saya pun mulai memperbaiki hubungan saya dengan mama, memulai komunikasi yang baik lagi tanpa perlu menceritakan keadaan yang sebenarnya. Karena itu akan semakin membuatnya terluka, dan yang telah hilang pun tidak akan kembali. Sekarang saya benar-benar menjalani hidup sebagai anak yang lebih menyayangi mama. Saya berpikir saatnya membuka lembaran yang baru. Tidak peduli apa yang sudah terjadi di masa lalu, yang penting saya harus memulai hidup saya dengan lebih baik lagi. Mendekatkan diri kepada ajaran Allah tentunya, dan berharap tidak akan ada lagi yang bernasib seperti saya. Makasih kamu kok udah baca ceritanya. Ya, sama-sama. Dan mohon maaf juga saya izin membacakan kisah kamu di channel YouTube ini dengan tujuan supaya teman-teman di luar sana lebih aware lagi untuk menjaga dirinya, terkhusus teman-teman wanita. Saya bersyukur karena masih bisa dikasih kesempatan buat lebih mencintai mama saya lagi. Kehidupan yang Tuhan kita jalani ini, kalau aku boleh berkomentar sih, benar-benar berat. Karena gimana pun juga, dia yang sejak kecil gak ketemu sama ayahnya, dan dipertemukan di usia 18 tahun dengan harapan dia mendapatkan kasih sayang yang melimpah, tapi pada kenyataannya harus mendapat perlakuan seperti itu. Aku berharap semoga teman kita ini bisa menjalani hari-hari selanjutnya dengan jauh lebih baik, melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu, meskipun aku tahu itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau teman-teman punya saran atau mau ngasih motivasi buat teman kita ini, bisa banget di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya pengalaman yang serupa, kalian boleh berbagi di kolom komentar.